Baik pemirsa TV Parlemen, jumlah pelanggaran HAM berat hingga kini masih belum ditemukan titik jalan penyelesaiannya. Dan hal tersebut menjadi sorotan Komisi 3 DPR RI yang meminta Komnas HAM agar lebih proaktif lagi dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak agar dapat secara bertahap menemukan jalan tengah penyelesaiannya. Dan berikut pernyataan dari salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil, terkait dengan tantangan dan juga pekerjaan rumah Komnas HAM. Kepada Komnas HAM yang baru ini terkait dengan pelanggaran HAM berat, ya. Di daerah pemilihan saya di Aceh itu ada 4 di sini, ya, yang hari ini belum diselesaikan. Meskipun pendekatan non yudisial sudah dilakukan, tapi mereka sudah habis masa pelaksanaannya. Sementara impresnya 19 kelembagaan, kementerian dan lembaga sampai hari ini juga belum tahu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya menitipkan harapan kepada Komnas HAM yang baru ini agar sungguh-sungguh untuk mengawal ya kasus-kasus pelanggaran HAM berat ya, di mana saja, terutama di dapil saya ini ada peristiwa Simpang KKA 99, peristiwa Rumah Gedung dan Posatis, lalu kemudian ada peristiwa Jambu Pupuk, dan kemudian terakhir peristiwa Tamiang ya Gajah ya, Timang Gajah maksud saya di Benar Meriah. Ya, sebab saya sering berjumpa dengan mereka soalnya. Ya, saya sering berjumpa dengan mereka kalau saya turun ke daerah pemilihan, apakah masa reses ataupun spek ataupun dapil dan lain sebagainya. Mereka selalu menagih harapan, ya. Dan memang harapan ini sesuatu yang sampai hari ini mereka tunggu. Ya, bahkan mereka masih trauma dengan peristiwa yang mereka alami dulu. Jadi disinilah sebenarnya negara harus hadir. Meskipun Komnas HAM ini ya sebagai organisasi atau institusi penunjang ya diharapkan bisa mampu ya melakukan hubungan, relasi, komunikasi dengan sejumlah pihak begitu. Ya, saya percaya bahwa Komisioner Komnas HAM ini punya relasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu agar ini terus ya dimunculkan bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan negara, bukan dalam rangka untuk melemahkan posisi negara, tapi dalam rangka untuk mengungkapkan ya kebenaran dari sebuah peristiwa ini. Sebab mereka tentu akan bertanya, jadi ketika ayahnya meninggal, ya kemudian ibunya meninggal, anaknya kan akan bertanya, ya anaknya punya anak, cucu bisa bertanya kepada anaknya, kepada ayahnya kira-kira begitu. Jadi itu saya titipkan harapan kepada Komnas HAM yang baru ini terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya, bagaimana nasibnya, karena perpanjangan tangan kami adalah Komnas HAM untuk turun ke sana, dan tentu saja ini soal anggaran juga perlu dikomunikasikan, ya, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Supriyansa, kami membahas RKKL, mitra kerja kami. Nah, mudah-mudahan tergambar nanti dari Komnas HAM, ya. Karena apapun ceritanya, anggaran itu akan menggambarkan seberapa besar sebenarnya ya kerja besar yang akan dibuat oleh Komnas HAM pada tahun 2025. Bukan hanya soal jumlahnya, tapi alokasi yang dialokasikan nanti kita akan lihat. Sebagai anggota Badan Anggaran nanti saya akan lihat seberapa besar sebenarnya, seberapa serius sebenarnya Komnas HAM ya ingin mengawal kasus-kasus terutama pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya, sampaikan saja bahwa ini adalah anggaran yang ideal yang harus kami. Baik pemirsa, tadi telah kita saksikan bersama pernyataan dari salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil, dan ia memberikan dukungan penuh kepada Komnas HAM untuk menuntaskan segala kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Dan ia pun bersedia untuk memberikan dukungan berupa tambahan anggaran yang akan diperjuangkan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025. Dan ia pun menekankan pentingnya sinergitas Komnas HAM dengan pemangku kepentingan lain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Dan pemirsa, sekian yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat mengucapkan terima kasih, kembali ke studio.